wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai hari ini, kalian akan mendapatkan petunjuk. Yang pertama, nanti kita berdoa dahulu. Kemudian laksanakan protokol kesehatan. Dan apabila ada kesulitan, silakan bertanya kepada orang di sekelilingmu. Dan silakan bertanya apabila masih kesulitan lagi, bertanya kepada Bapak Ibu gurumu. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Jangan lupa selalu memakai masker apabila keluar rumah, membawa hand sanitizer dimanapun kalian berada, dan melakukan cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Dan yang keempat, jaga jarak, social distancing dimanapun kalian berada. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam energi alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Bagaimana apabila energi kita habis karena pemakaian yang kurang bijaksana? Baiklah, kita belajar tentang energi alternatif. Mari kita lanjutkan. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat pasti akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya apabila sumber energi yang utama telah habis. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kalian akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut dengan orang tuamu dan buatlah layang-layang bersama dengan orang tuamu. Siapkan dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai petunjuk di sini. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan adalah kertas koran bekas atau kertas yang ringan berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 40 cm. Selanjutnya, sediakan benang wol, gunting, dan lem. Cara membuatnya: 1. Letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran tadi. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu yang ada di tengah.
Masukkan benang dan ikatkan ke titik persilangan tadi. Kemudian, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka layang-layang. Silakan perhatikan gambar berikut. Tadi proses dari awal menyilangkan, kemudian dilem, diberi tali di tengah, sampai bisa tersebut menjadi layang-layang. Contoh gambar pembuatannya. Kita lanjutkan. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuatlah bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun hingga akan mengalir deras seperti air terjun. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi geotermal yang merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi berbentuk dari lapisan yang bebatuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai akan menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, dan sebagainya yang sering digunakan untuk energi alternatif. Setelah tadi kalian membaca tulisan bacaan bersama tadi, kalian tentunya sudah dapat menyimpulkan. Dan Ibu minta kalian untuk membuat peta pikiran energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada keluargamu. Energi alternatif bisa digunakan untuk apa saja, silakan dibuat dalam peta pikiran seperti ini. Salah satu contoh bahan bakar bio yang kita gunakan untuk energi alternatif adalah minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak mengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya, keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan.
Dia bisa hidup dimanapun berada, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Dan proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dapat dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung-warung dekat rumah kita. Manfaatan minyak jarak ini telah memberikan banyak kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Dimulai dari saat penanaman sudah dibutuhkan tenaga. Kemudian dilanjutkan untuk diolah, kita membutuhkan tenaga ahli untuk mengolahnya. Selanjutnya, untuk mengemas supaya menjadi yang menarik, kita membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain juga berdampak positif, juga akan berdampak negatif atau tidak menguntungkan apabila terjadi penggunaan yang berlebihan bagi masyarakat. Tuliskan pendapat kalian dalam kolom berikut tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tuliskan apa manfaatnya dan ada kegiatan ekonomi apa di situ, dan bagaimana solusinya apabila terjadi pemakaian yang berlebihan. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah belajar banyak. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kalian sudah bisa membuat layang-layang. Yang kedua, kalian sudah mampu menyajikan laporan berdasarkan pengamatan bacaan tadi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, kalian sudah mampu mengolah informasi berdasarkan hasil bacaan tentang tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif. Baiklah, untuk besok kalian akan bertemu dengan tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan bergizi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.